Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Sami-sami ngajeni lur. Kembali lagi kepada channel YouTube Sami Jigen ya lur. Terima kasih untuk waktunya pada kesempatan hari ini. Saya menceritakan mungkin beberapa segi pengalaman lagi. Segmen berikutnya dari yang kemarin mungkin melanjutkan tentang kan banyak syair-syair nanti yang suka saya sampaikan, entah nanti akan menjadi syair yang seperti apa, tetapi syair ini yang saya dari dulu emang saya cintai karena seseorang bersyair itu melambangkan jiwa kepemilikannya. Jadi karena syair membuat kita bisa menyalurkan apa yang menjadi perasaan kita, ya kan? Nah, jalan batin dan jiwa itu adalah senjata rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu mendasar dari dalam, dari nurani. Karena kita masih memiliki kesempatan untuk mencarinya. Mencari lagi dan lagi. Apa yang kita cari di dalam kehidupan ini kalau tidak kesejatian? Kesejatian yang murni, sungguh itu tiada batasan. Implikasinya di luar dari imajinasi kita. Karena yang dinamakan dengan kesejatian adalah bagian dari kerahasiaan yang Tuhan yang senantiasa bagi orang-orang yang memiliki keyakinan yang sejati pasti akan disalurkannya, pasti akan dihadiahkannya, pasti akan dihadirkannya kesejatian itu. Dimana emang pemilik kesejatian itu tidak semua orang, tetapi semua orang berkesempatan untuk mendapatkan kesejatian itu. Kesejatian hidup, kesejatian duniawi, kesejatian yang hakiki pada nantinya. Tetapi dalam rangka kita hidup itu adalah suatu perjalanan untuk menuju kesejatian tersebut. Memang banyak nanti di setiap perjalanan itu ada mungkin baik, mungkin tidak baik, mungkin kurang, mungkin tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi memang yang namanya kita hidup untuk menuju kesejahteraan tersebut, mau nggak mau kita harus mengupayakan dengan baik. Mau nggak mau kita harus tetap dalam ketetapan hati ini selalu bisa berdoa dan berusaha mengupayakan semuanya tersebut. Karena yang sejati ini memang hadirnya itu harus ada campur tangan Tuhan. Saya dulu dari tahun 2008 ya saya mau belajar emang saya diberitahu, dinasihati oleh orang sahabat saya dulu. Dia menyampaikan bahwa carilah keyakinan yang sejati. Kalau kamu suatu saat nanti sudah menemukannya, hidup kamu tidak was-was lagi. Hidup kamu punya kekokohan pendapat. Hidup kamu sudah tidak terlalu banyak kebimbangan. Dan minimal kalau seseorang sudah memiliki keyakinan sejati, perasaan nanti mau akan seperti apa ya, misalnya gitu. Nanti kalau aku jatuh gimana ya? Kalau nanti aku mendapatkan yang tidak baik seperti apa? Itu berkurang karena kamu sudah memiliki keyakinan yang sejati itu. Dan proses kita untuk menemukan apa yang dinamakan dengan keyakinan sejati itu memang tidak serta-merta langsung kita dapatkan, tetapi memang melalui proses di mana kita selalu berjalan untuk menghadapi ritme kehidupan ini, roda kehidupan ini.
Yang tersulit kan kita belajar keadaan, memahami kondisi. Itu nggak mudah. Itu tidak ditemukan di bangku perkuliahan kita. Yang namanya sinau atau belajar ya, belajar kehanan atau keadaan itu sungguh luar biasa. Itu butuh benar-benar daya tahan yang di luar dari imajinasi kita. Tetapi karena adanya itu membolehkan, atau jika Tuhan membolehkan kita hidup tanpa suatu hambatan, dan itu hanya akan membuat kita semakin lemah saja, dan kita tidak akan sekuat sampai saat ini. Kita nggak akan sesukses seluar biasa sampai saat ini. Makanya dengan hambatan dan rintangan dihadirkan Tuhan, itu adalah bahwa wujud Tuhan itu sayang, wujud Tuhan itu hormat, wujud Tuhan itu adalah kebaikan untuk diri kita di masa mendatang. Karena bagian dari kita belajar menghadapi di setiap pengalaman ini adalah suatu ilmu yang bermanfaat dan berharga, yang nantinya kalau kita sudah memahami akan hal yang kesejatian ini, yang kita didapat dari seluruh kita pembelajaran di dalam kehidupan ini adalah kesejatian yang hakiki nantinya. Yang sejati itu tidak bisa kita paksa. Saya pernah dulu di dalam pengalaman suatu meditasi, hadirnya suatu kesejahteraan itu datang tidak kita minta dan pergi juga tidak kita inginkan. Jadi yang sejati itu seperti kalau suatu saat kita berjalan dalam gelap, masa terang pun akan datang. Hampir mirip seperti itu. Di dalam gelap yang sangat gelap, tidak ada satu titik pencahayaan. Nantinya akan pasti ada satu titik pencahayaan yang nantinya juga akan diperluas sehingga menjadi pencahayaan yang sempurna. Itu juga dengan di dalam kesejatian dalam hidup kita ini. Seperti itu. Saya pernah dulu saya ulangi lagi tentang masalah meditasi tadi. Ketika kesejahteraan itu hadir, itu tidak bisa kita, misalnya itu hadir ya sejati, tidak bisa kita kamu mau apa gitu, nggak bisa. Yang sejati di dalam diri kita ini tidak bisa didahului. Ketika perasaan, hati, pikiran kita udah satu dalam kesejatian tersebut, maka dia yang akan memberikan pendapat, dia akan yang memberikan pengetahuan, dia akan memberikan segalanya untuk kita, dan kita tidak bisa menolaknya. Kita tidak bisa berbantah-bantah, bisa berbantah-bantah pada diri kita sendiri yang sejati bisa, tetapi beliau kalau sudah mengatakan A ya hasilnya A, B ya B. Makanya dalam upaya kita mencari yang sejati di dalam kehidupan ini, itu emang dari perilaku kita. Kalau perilaku kita bisa stabil, kita baik dalam menghadapi ritme kehidupan ini yang berhubungan dengan siapapun, termasuk keluarga, saudara, masyarakat, orang-orang yang terdekat kita kenal dan semuanya, itu memang harus kita sendiri yang memiliki kontrol perasaan damai atau kebaikan itu sendiri. Karena yang namanya dengan kesejatian ini, saya yakin teman-teman pasti bisa untuk mencapai kesejatian tersebut. Karena yang sejati nantinya yang akan membawa kita untuk mendapatkan hidup yang lebih bermanfaat, lebih berharga, lebih berguna, lebih lagi dan lagi. Dan pastinya jika yang sejati itu hadir, saya ingin mengajak teman-temanku untuk carilah keyakinan yang sejati, karena yang sejati itu akan menuntun kita
untuk kembali yang ditempatkan yang mulia di sana. Karena saya yakin kesejatian ini hadir darimu, dan semoga berbagi pengalaman kali ini dalam kesejatian ini lebih bermanfaat bagi teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita nantikan video yang lain lagi. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman. Salam satu hati dan jiwa. Dadah teman-teman.